Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yusrito Soleh, MPD selaku dosen mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah, serta teman-temanku yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang pada saat ini. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai manajemen mutu dan akreditas sekolah. Baik, yang disusun oleh Rafita Devi dengan pemateri 3 dan dilanjuti dengan Tri Octavia dengan pemateri 1 dan 2, dan ada Nasrullah dengan pemateri terakhir, dan Babu Gori saya sendiri selaku moderator sekaligus pemateri 4. Baik, saya Tri Octavia sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen mutu. Jadi manajemen mutu itu adalah tindakan mengawasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat mutu yang diinginkan. Contoh dalam sekolah. Manajemen yang diterapkan itu efektif dan efisien, sehingga pengawasan kegiatan dan semua tugas-tugas itu dapat terlaksanakan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan itu sendiri adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan ini di Indonesia terbagi dalam 8 standar, yaitu yang pertama, standar isi, yang kedua, proses, yang ketiga, kompetensi lulusan, yang keempat, tenaga pendidik dan kependidikan, yang kelima, sarana dan prasarana, yang keenam, pengelolaan, yang terakhir adalah pembiayaan dan penilaian pendidikan. Adapun fungsi dari Standar Nasional Pendidikan itu yaitu sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dan tujuannya yaitu menjamin mutu pendidikan nasional. Contoh dari Standar Nasional Pendidikan itu adalah dalam standar pendidikan pasti ingin mewujudkan sekolah yang memiliki kualitas terbaik, sehingga pendidikan yang dilakukan dapat menunjang dari standar pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi untuk meningkatkan mutu sekolah, di mana strategi sekolah dalam peningkatan mutu sekolah yang unggul secara internal dilakukan upaya sebagai berikut. Nah, yang satu, pengembangan silabus, di mana pengembangan silabus ini dari sistem pembelajarannya atau materinya dari pembelajaran tersebut, atau untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut. Nah, yang kedua yaitu penentuan kriteria ketuntasan minimal KKM. Nah, misalnya nilai di situ atau skor nilai di sekolah tersebut itu memiliki kayak semacam minimal ketuntasannya gitu. Kalau sekarang kan dulu penentuan nilai KKM itu kan kayak 75 gitu atau 78. Nah, ini juga bisa menjadi strategi untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah, berarti sekolah tersebut memiliki mutu yang baik gitu untuk anak-anak yang berprestasi seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu penentuan standar kelulusan. Nah, penentuan standar kelulusan di sini misalnya sekolah tersebut bisa meluluskan tahun ajaran 2021 ternyata tuntas semua. Nah, di situ kan juga akan menjadi penilaian bagi masyarakat bahwa sekolah tersebut bisa melakukan hal yang terbaik untuk siswanya. Nah, di sini juga bisa menjadi tolak ukur bahwa kemampuan siswa tersebut bisa memadai atau bisa berkembang di sekolah tersebut. Nah, yang keempat yaitu supervisi pembelajarannya. Supervisi pembelajarannya ini seperti kayak dibantu oleh guru. Nah, gimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik? Nah, proses pembelajaran yang dilakukan itu lebih upgrade atau pembelajarannya itu bisa difahami oleh peserta didiknya. Nah, ini juga bisa menjadi
peningkatan mutu sekolah. Nah, yang kelima yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini sangat dibutuhkan karena di mana akan ada penelitian atau kita tahu bahwa pembelajaran yang kita berikan ini bisa difahami atau bisa memadai kepada siswanya untuk memahami materi kita. Nah, dengan adanya evaluasi pembelajaran, kita juga akan memberikan inovasi-inovasi atau hal-hal yang baru untuk pembelajaran selanjutnya, seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai akreditas sekolah. Nah, akreditas sekolah adalah suatu kegiatan penilaian, kelayakan, dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria ataupun standar yang ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah. Contohnya seperti akreditas dari persekolahan, misalnya akreditasinya A, B, atau C. Nah, ini juga menjadi penilaian bahwa sekolah tersebut memiliki mutu yang baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri berikutnya, yaitu tentang sekolah bermutu. Nah, sekolah bermutu itu merupakan salah satu wujud dari pendidikan dasar yang memiliki karakteristik hingga pada input, proses, dan output dalam pelaksanaan edukasi. Nah, jadi sekolah bermutu itu mungkin yang saya ketahui seperti di SMPN 15 Surabaya, di mana di sekolah tersebut memiliki SDA atau SDM yang memadai sehingga mutu dari sekolah tersebut menjadi input dan output yang baik dan yang sangat luar biasa, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.